Itu nggak live ya? Hah? Rekam live harus hati-hati. Aku kirim ke YouTube harus hati-hati. Kalau ketika langkah sogi gitu. Bisa dokumentasi Jangan YouTube ya. Jangan YouTube ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wassalatu ala rasulillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ba'd. Mungkin bapak-bapak jamaah yang di belakang maju ke depan. Di sini juga ada tembok di sini ya. Memang jam segini ini luar biasa. Yang ngantuk silakan, tapi jangan tidur kalau bisa. Yang ngantuk silakan, tapi jangan tidur. Baik, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan, "Man la yahtam bi umuril muslimin falaysa minhum." Orang yang tidak sayang, orang yang tidak peduli, orang yang acuh tak acuh kepada saudaranya sesama muslim, falaysa minhum. Dia bukan bagian dari umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi berdasarkan hadis ini, kalau dalam Sahih Bukhari, hadis man la yahtam bi umuril muslimin falaysa minhum, ini adalah hadis-hadis yang paling sering Nabi katakan selesai sholat tahajud. Jadi Nabi selesai sholat tahajud, kalau ditanya hadis yang paling sering beliau ulang-ulang di hadis ini, man la yahtam bi umuril muslimin falaysa minhum. Orang yang tidak sayang kepada umat Islam itu bukan bagian dari umat Nabi. Ini hadis yang paling sering Nabi sabdakan setelah sholat tahajud. Rukun khutbah Jumat maksud saya itu awalnya cuma 4. Ya, sebelum Nabi menambahkan yang kelima. Apa yang kelima? Rukun khutbah apa aja? 1, tahmid, memuji Allah. Yang kedua, salawat kepada Rasulullah. Yang ketiga, membaca ayat Quran. Yang keempat apa? Wasiat takwa. Dulunya cuma 4. Kapan menjadi 5 rukun khutbah? Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam duduk di antara dua khutbah, bukan duduk di antara sujud. Ketika Nabi duduk di antara 2 khutbah, itu waktu dikabulkannya doa, betul nggak? Para sahabat tidak menyia-nyiakan kesempatan itu, berdoa. Apa yang banyak diminta oleh sahabat kala itu, kaum muslimin kala itu? Urusan pribadi. Ya Allah, miskin kayakan, sakit sembuhkan, susah mudahkan. Kan begitu. Semuanya minta urusan apa? Urusan pribadi. Subhanallah. Pada saat sahabat berdoa, sibuk dengan mendoakan dirinya sendiri, paling tidak apa? Keluarganya dan kelompoknya. Ada sahabat justru berdoanya apa? Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Siapa sahabat itu? Ada yang tahu nggak siapa namanya? Yang tahu saya kasih sepeda. Hah? Subhanallah. Ini sehat semua ya? Sehat ya? Sama gak ada orang gila kan? Subhanallah. Hah? Ada yang tahu nggak siapa sahabat itu? Bukan. Namanya Zubair bin Awwam. Zubair bin Awwam itu sahabat terakhir yang Nabi sebutkan 10 sahabat dijamin masuk surga. Siapa aja dia? Nah, ini gedean dikit nih, sertifikat tangan. 1 siapa? 10 sahabat itu?
Abu Bakar. Dua, Umar. Tiga, Utsman. Empat, Ali. Nah, di sini baru kan? Yang keempat hafal semua ini. Yang kelima siapa? Jangan, kan nomor 10 tadi saya bilang. Terakhir dia. Hah? Abdurrahman bin Auf, betul. 6. Oh, Bilal nggak masuk. Siapa nih? Tolha bin Ubaidillah, betul. 6. 7. Sa'ad bin Abi Waqqas, betul. 8. Hah? Hamzah nggak masuk. Hah? Umair nggak masuk. Zaid bin Sabit nggak masuk. Hah? Nggak masuk. Hah? Wah, Khadijah nggak masuk. Wah, dan rawon sini. Hah? Sekan. Hah? Berapa nih? 8 nih? Abu Ubaidillah bin Al-Jarrah. Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Terakhir 9. 9. Sa'id bin Zaid. Ke-10 baru Zubair bin Awwam. Para sahabat dengar 1 sampai 9 nggak kaget. Kenapa? Layak. Nominator luar biasa. Nggak kaget lah. Artinya apa? Pantas. Tapi ketika nomor 10 disebutkan Zubair bin Awwam, tuang tengok mereka yang bener aja. Hah? Yang bener aja. Subhanallah. Ibadahnya biasa-biasa. Perang pernah absen. Ada sahabat perang nggak pernah absen. Siapa dia? Padahal tubuhnya separuh. Separuh Pondok Labu di sini. Pondok Labu antara masjid UPN, masjid Imam Bonjol tuh ada anak muda tubuhnya separuh tuh jalan. Mungkin pernah lewat situ tuh. Abdullah bin Mas'ud itu separuh tubuhnya, kakinya kecil, tapi perang nggak pernah absen. Jihad nggak pernah absen. Berjuang Nabi nggak pernah absen. 32 peperangan Nabi nggak pernah absen. Subhanallah. Ini perang bukan masjid kosong. Subhanallah. Nggak pernah absen, tubuhnya separuh dia padahal. Tapi nggak masuk 10 sahabat dijamin masuk surga. Subhanallah. Ada yang lebih hebat lagi. Siapa? Mus'ab bin Umair. Orang kaya betul dia. Subhanallah. Sebelum masuk Islam, Pak, pemilihan, bukan lagi ketua PP Muhammadiyah, pemilihan ketua kabilah selalu menang nih. Perusahaan di mana-mana, medianya di mana-mana. Kalau menang berarti punya apa dia? Punya media. Metro TV dia pegang, TV One dia pegang. Maka dia menang tuh. Siapa? Mus'ab bin Umair. Subhanallah. Tapi ketika masuk Islam, pindah ke Madinah, semua hartanya dibagikan. Makanya Mus'ab bin Umair punya gelar apa? Abu Bakar Ats-Tsani. Abu Bakar kedua. Semua hartanya diberikan kepada Nabi. Engkau, keluarga engkau mana? Allah wa Rasul. Kata Nabi, jika ingin tahu Allahus Samad diamalkan, lihat Mus'ab. Allahus Samad apa artinya? Allah tempat bergantung. Mus'ab bin Umair hartanya disedekahkan semua. Bagaimana jika kalian ingin tahu Allahus Samad diamalkan, lihat Mus'ab bin Umair. Ada sahabat salat, subhanallah, 8 RPM, 8 rakaat per menit. Cepat betul salat. Subhanallah. Habis salat ditanya oleh Nabi. Begitu sahabat itu, tahan, salat lagi. Fa'inna kana tusalli, kamu belum salat. Akhirnya salat lagi dia. Yang kedua kali, pergi langsung kencang tuh ya, langsung ke pasar. Tahan, sini lagi kata Nabi. Rasul, saya pedagang di sini. Kalau ditinggalin berapa keuntungan nih? Saya pedagang Nabi. Subhanallah. Terus Nabi tanya, tadi habis Al-Fatihah baca surat apa? Al-Ikhlas. Al-Ikhlas. Kenapa disebut Al-Ikhlas? Karena makmum sangat ikhlas. Kalau imam baca surat Al-Ikhlas. Baca surat apa tadi? Surat Al-Ikhlas. Kata Nabi apa? Kata bohong kamu. Katanya Allahus Samad.
Katanya Allah tempat bergantung. Kamu bergantung kepada pembeli tuh. Betul nggak? Bergantung kepada keuntungan tuh. Kadzabta. Sholat lagi kamu. Oh, subhanallah. Kita kudu sholat berapa kali nih? Hah? Kita kudu sholat berapa kali? Ada sahabat-sahabat hebat, nggak disebutkan oleh Nabi sebagai 10 sahabat dijamin ahli surga. Justru Nabi nyebut siapa? Zubair bin Awam. Subhanallah. Elektabilitasnya paling rendah dia. Hah? Nggak masuk parlemen threshold, nggak masuk tuh. Subhanallah. Makanya marah keluar dia. Subhanallah. Paling rendah. Mohon maaf ya, orang dalam hati itu nggak terima. Masa sih Zubair bin Awam? Kenapa dia? Biasa-biasa aja. Bayangan ahli surga itu Senin Kamis puasanya luar biasa, baca Qurannya luar biasa. Kadang Zubair bin Awam baca WA juga dia, bikin status juga di Facebook dia. Maksudnya apa? Friendly lah, nggak akhirat benar gitu. Kenapa Nabi memasukkan dia nomor ke-10 sebagai sahabat yang diberi berita gembira ahli surga? Kapan momentumnya? Tadi tuh. Ketika duduk di antara dua khutbah, para sahabat berdoa di situ sibuk dengan permintaan masing-masing. Zubair doanya Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, ampuni muslim laki-laki, muslim perempuan, mukmin laki-laki, mukmin perempuan, baik yang hidup ataupun yang sudah wafat. Ya Allah. Nabi itu tahu, Nabi itu tahu siapa sahabat yang berdoa kayak gini, tahu. Saya ketika di Timur Tengah habis kuliah tuh ya, saya jadi operator itu Pak, tukang jaga warnet untuk nambah Pak. Ya, tukang jaga warnet. Orang operator warnet tahu simpulan yang buka situs porno, ketahuan tuh, betul nggak? Ketahuan tuh. Ya fulan, la taftah, jangan buka situs itu. Nggak boleh, haram. Ketahuan tuh. Nabi tahu tuh. Siapa sahabatnya yang buka ini, yang buka situs ini, yang buka kapanlagi.com, buka ini tuh. Subhanallah. Nabi tahu. Oh, ketika sahabat sibuk doa pribadi, ya, doa masing-masing Pak, untuk kepentingan masing-masing, maksimum kepentingan kelompok. Zubair sayangnya luar biasa kepada umat Nabi. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Nabi berdiri, ya Zubair ta'al. Zubair kesini, karirin doa, ulang katanya. Nangis Zubair. Masuk tuh akhirnya. Dari situlah Pak, keluar hadis apa tuh? Asyarah mubasysyiruna bil jannah. 10 sahabat diberi berita gembira ahli surga. Zubair itu orang terakhir. Dia yang menambah rukun apa tuh? Rukun khutbah jadi berapa? Jadi 5. Kita biasa tahajud mungkin biasa-biasa. Tahajud kita kan tahajud Daud Pak. Semalam tahajud, semalam tahajud. Lebih parah lagi, sholatnya sholat Daud. Sehari sholat, sehari kagak. Sehari sholat, sehari enggak. Daud tuh puasanya, jangan sholatnya. Subhanallah. Nah, ada sahabat Nabi, ibadahnya biasa-biasa, tapi sayangnya kepada umat luar biasa. Sayangnya kepada umat luar biasa. Itu yang menjadikan amal ibadah kita berkualitas naik ke mata. Apa artinya ada sayang, ada cinta? Orang yang sayang kepada umat Nabi, Pak, dijaga oleh Nabi. Kenapa? Karena umat Nabi itu wasiat Nabi. Sebelum meninggal apa Nabi bilang? Ummati. Jaga umatku, tolong jaga umatku. Subhanallah. Jadi harus sayang kepada umat Islam. Yang dicurigai dia. Paham ya? Ya, dia cari-cari kesalahannya dia. Nah, sesama umat Islam juga harus saling mencintai. Jadilah seperti siapa?
Zubair bin Awwam. Subhanallah, Zubair itu merekatkan semuanya, Pak. Ya, merekatkan semuanya. Imam Syafi'i apa doanya? Allahumma la tu'id ahda Yazid. Ya Allah, jangan kau ulangi fasenya Yazid. Yazid bin siapa? Yazid bin Muawiyah. Ada apa dengan Yazid bin Muawiyah? Yazid bin Muawiyah lupa wasiat bapaknya. Kata Muawiyah bin Abi Sufyan, Yazid, idza kunta malikan, jika kamu sebagai raja. Muawiyah itu tak pernah bilang begini, idza kunta khalifatan, jika kamu sebagai khalifah. Bukan. Apa artinya kualitas kepemimpinan kala itu sudah apa? Sudah menurun. Jadi istilah Muawiyah itu apa? Raja. Muawiyah gak pernah ngomong ada khalifah, enggak. Ada malikukum, aku raja kalian. Artinya Muawiyah menyadari, subhanallah. Yazid, idza kunta malikan, jika kamu sebagai raja, nanti keturunan Ali, ya, jika melakukan kegiatan yang mengganggu kekuasaan kamu, angkat dia, tangkap dia, tapi setelah itu bebaskan, maafkan. Namun jika Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas melakukan kegiatan yang mengganggu pemerintahan, tangkap, lakukan yang harus dilakukan. Paham ya? Singkat cerita, naiklah Yazid bin Muawiyah sebagai raja. Lupa wasiat bapaknya. Apa yang dia lakukan? Kumpulkan orang-orang penting, tokoh-tokoh penting di Kufah kala itu. Kumpul di mana? Kumpul di istana. Apa yang dibicarakan? Mohon pendapat, kita mau membunuh Hasan Hussein. Bagaimanapun tabi'in kala itu mahabbah kepada Hasan Hussein, karena mencintai Ahlul Bait hukumnya wajib. Itu bukan hanya ideologi Syiah, juga ideologi Ahlus Sunnah. Hanya bedanya kalau Syiah, Ahlul Bait hanya Ali dan keturunannya. Sedangkan kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, siapapun yang punya ikatan kekeluargaan dengan Nabi, dia adalah Ahlul Bait. Umar Ahlul Bait. Kenapa? Mertua sekaligus menantu cucu Nabi. Umar menikah dengan cucu Nabi. Siapa namanya? Nikah dengan anak siapa? Yang tahu? Nikah dengan anak siapa? Ah, ini lagi maulid Nabi nih ya. Aduh, kayak bener nih ya. Hah? Nikah dengan keturunan siapa? Ali bin Abi Thalib. Betul. Siapa namanya? Fatimah. Bukan Fatimah istrinya Ali, bukan. Ali nikah dengan Fatimah. Salah satu anaknya namanya Fatimah. Dinikahi dengan siapa? Oleh Umar bin Khattab. Ya. Nah, mencintai Ahlul Bait hukumnya wajib. Para tabi'in sama tuh, punya rasa mahabbah pada Ahlul Bait. Mereka cari informasi, ini ada rapat besar apa ini? Ada ijtima apa ini? Di mana? Di istananya Yazid. Cari informasi itu. Cari informasi. Subhanallah. Nah, para sahabat, para tabi'in, maaf, pada masa Yazid, bukan sahabat tabi'in ya. Para tabi'in mencari informasi. Subhanallah. Ketika mencari informasi, cari sana, cari sini, ketangkap oleh siapa? Oleh intelnya Yazid bin Muawiyah. Puluhan tabi'in dibawa ke pengadilan, divonis. Apa hukumannya? Hancur. Hukuman mati. Satu persatu dibunuh, satu persatu dipancung. Tersisa satu orang yang belum dipancung. Ketika akan dipancung, Bismillahirrahmanirrahim, si orang ini bilang begini, Yazid, saya ini orang kafir.
Lastu musliman, aku bukan muslim Yazid, aku orang kafir. Saya datang ke rumah ke sini bukan untuk mata-matai, saya mau ngaji. Saya kan orang kafir. Bagaimana dapat hidayah kalau saya tidak datang ke istana? Kan pusat ulama di istana. Saya ingin menjadi muslim, tapi saya ingin ngaji dulu. Bagaimana saya dapat hidayah kalau saya nggak datang ke sini? Subhanallah. Karena dia bilang kafir, Bang. Akhirnya apa? Yazid membebaskan. Subhanallah. Apa artinya? Yazid lebih toleran kepada orang kafir ketimbang kepada muslim sendiri. Paham nggak ini? Ini diam. Paham atau kan ngantuk jangan-jangan? Gak boleh ngantuk. Ini kok tema penting benar ini. Subhanallah. Sehingga Imam Syafi'i apa doanya? Allahumma la tu'id ahda Yazid. Ya Allah, jangan kau ulangi fasenya Yazid bin Muawiyah. Padahal ayatnya apa? Surat Al-Fatihah 29. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Muhammadur Rasulullah, Muhammad itu utusan Allah. Asyidda'u 'alal kuffar, kepada orang kufar asyidda, tegas. Ruhama'u bainahum, kepada orang Islam sangat mencintai. Dibalik sama Yazid, jadinya apa? Asyidda'u 'alal mu'minin, ruhama'u 'alal kuffar. Subhanallah. Interpretasi dah masing-masing. Subhanallah. Sehingga Imam Syafi'i banyak kayak gitu tuh. Allahumma la tu'id ahda Yazid. Pada masa Yazid justru yang dimata-matai siapa? Umat Islam. Pada masa Yazid yang diawasi itu subhanallah. Apalagi dia punya ikatan dengan Ali bin Abi Thalib. Sehingga Imam Syafi'i banyak kayak gitu. Allahumma la tu'id ahda Yazid. Subhanallah. Umat Islam itu Pak sayang betul Pak. Umat Islam itu lembut betul hatinya. Terus pengajian beli buku ya, bagus betul tuh buku The Prophet of Muhammad. Yang nulis siapa? Ken Armstrong. Ya. Saya beberapa kali ketemu tuh di Eropa ketika saya ngasih seminar. Lebih bagus lagi buku baca yang versi bahasa Inggris nih. Ketika diterjemahkan ada beberapa halaman yang hilang. Apa diantaranya? Kesimpulan